Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 2, pelajaran pertama, yaitu materi Nabi Muhammad SAW teladanku. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah keuntungan bersikap jujur. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga dengan kita berdoa, Allah akan memberikan ilmunya kepada kita semua, sehingga menjadikan kita anak-anak yang solih dan solihah, serta berguna bagi bangsa, nusa, dan agama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak sekalian, semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar, pelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Nah, untuk pelajaran kali ini kita akan belajar tentang keuntungan bersikap jujur. Anak-anakku, di sini ada sebuah cerita komik. Di situ ada seorang anak yang pulang sekolah. Nah, di situ ada Ali dan Tony. Tony ketika mau pulang sekolah melihat sebuah pulpen. Tapi Tony jujur, itu bukan miliknya. Kemudian Tony memberitahukan kepada teman-temannya, "Teman-teman, ini pulpennya siapa ya?" Kemudian di situ ada Ali, "Itu pulpenku." Kemudian, "Makasih ya, ini pulpen hadiah dari ayah. Untung nggak hilang." Sama-sama. Nah, di situ menunjukkan bahwa sikap dari Tony itu merupakan sikap yang jujur. Dia menemukan suatu barang yang bukan miliknya, kemudian diberitahukan kepada teman-temannya. Siapa tahu pulpen tersebut milik temannya, dan ternyata benar. Di situ ada pulpennya temannya yang sangat berharga, hadiah dari orang tuanya. Bayangkan jika barang kita hilang, kemudian ditemukan oleh teman kita, barang kita berharga kemudian ditemukan teman kita, apa perasaan kita? Bagaimana perasaan kita? Tentu saja perasaan kita akan senang sekali karena merasa barang yang hilang dari diri kita ditemukan oleh teman kita. Jadi kita harus menjadi anak yang jujur. Kalau barang tersebut bukan milik kita, jangan sampai kita mengambilnya, karena kita adalah anak yang jujur. Nah, keuntungan bersikap jujur ini di sini ada berguru. Anak-anak, coba sebutkan manfaat dari bersikap jujur seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu apa saja. Nah, ternyata orang yang bersikap jujur itu memiliki keuntungan. Apa saja keuntungannya? Keuntungan orang yang bersikap jujur itu yaitu orang jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang jujur disenangi orang tua dan gurunya. Orang yang jujur punya banyak teman, dan orang yang jujur akan membawa kebaikan. Jadi orang jujur itu memiliki banyak keuntungan. Satu, disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua,
disayangi orang tua dan gurunya. 3. Punya banyak teman. Dan yang keempat, jujur akan membawa kebaikan. Jadi anak-anak, mulai sekarang mari kita berbuat jujur. Mari kita bersikap jujur. Dimanapun dan kapanpun, kita harus bersikap jujur. Kita tidak boleh berbohong. Jika kita berbuat salah, kita akan meminta maaf dan berkata jujur. Jujur, kita harus jujur. Jadi dimanapun kita harus bersikap jujur. Tidak boleh berbohong. Jika kita salah, kita harus minta maaf dan berkata sejujur-jujurnya. Walaupun itu akan terasa berat dan pahit, kita harus tetap berkata jujur. Itu ya anak-anak ya, bisa dimengerti anak-anak ya. Nah, ini ada sebuah kolom, anak-anak nanti tugasnya ada 2. Ini tugas yang pertama, mengisi kolom berikut, ditulis, kemudian ditulis di buku yang rapi, kemudian dijawab. Nomor 1, aku yakin bersikap jujur akan membawa kebaikan. Ya atau tidak, di checklist. 2, aku berusaha selalu jujur kepada siapapun. Ya atau tidak, di checklist. Dan terakhir, aku yakin bersikap jujur menjadikan pikiran tenang. Kemudian dijawab ya atau tidak. Pilih sesuai dengan sikap kalian. Apakah sikap kalian seperti itu atau tidak? Itu ya anak-anak, itu tugas yang pertama. Nah, tugas yang kedua, lihatlah gambar berikut ini. Di sini ada sebuah gambar seorang anak sedang melaksanakan ujian. Di situ terlihat anak yang ada di belakang tengok-tengok jawaban temannya. Nah, di sini tugas anak-anak yang kedua, sebutkanlah perbuatan yang tidak boleh dilakukan di saat ujian. Itu apa saja? Nah, ditulis yang rapi, kemudian nanti kalau sudah selesai segera dikirimkan ke nomor WA Pak Toha. Gitu ya anak-anak. Jadi tugasnya ada 2. 1, mengisi kolom. Yang kedua yaitu perbuatan yang tidak boleh dilakukan di saat ujian. Gitu ya anak-anak. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih untuk selalu berkata dan berperilaku jujur. Cukup sekian dari Pak Toha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu takut jujur. Kita harus jujur.